Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada pembelajaran sistem kendali elektropneumatik. Saat ini Bapak akan memperkenalkan tentang sensor limit switch yang ada pada elektropneumatik yang bisa membuat gerakan-gerakan lain yang kita inginkan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kita buka Festo Fluid Sim-nya. Oke, kemudian kita klik new. Oke, pertama kita pilih dulu double acting silindernya. Kita bikin dua. Oke. Kemudian double acting ini kita lengkapi dengan distance ruler. Kita simpan di sini nanti sebagai pembatas pada saat kita melakukan pemrograman nanti. Oke. Kemudian di distance ruler ini kita berikan label. Yang pertama adalah karena dia ada di silinder pertama, kita sebut sebagai A1 saja, A0 saja. Ini posisinya ada di 0 mm. Kemudian kita pilih label A1 untuk posisi 100 mm. Oke. Nah, ini A0 di mana silinder ini masih belum bergerak. Kemudian dia sampai ke A1. Nah, ini silinder sudah keluar. Begitupun yang di sini. Kita berikan label saja. Ini B. Karena ini silinder yang kedua. B0. Kita kasih jarak 0 mm. Kemudian B1. Itu untuk 100 mm. Oke. Nah, silinder ini kita lengkapi dengan one way flow. One way flow ini untuk mengatur kecepatan dari tekanan angin yang akan diberikan kepada silinder. Oke, kita rotate 90 derajat. Kita copy untuk 2, 3, 4. Kita buang aja bagian. Oke, kita hubungkan ke input. Ini oke. Kemudian silinder ini kita kontrol menggunakan katup 5/2. 5 saluran angin dengan 2 kondisi. Ini 4-nya kita hubungkan ke inputnya. Kita samakan dengan yang sebelahnya. Oke, kemudian kita lengkapi dengan terminatornya. Maaf. Di undo. Oke, ini juga sama. Oke. Oke, kemudian kita hubungkan katup ini dengan kompresor. Kita siapkan kompresornya, kita hubungkan.
ke tengah tentunya, kemudian kompresor berikutnya juga. Oke, anak sekalian, ini ada dua buah silinder yang kita kontrol. Karena ini double acting, maka pengontrolan setiap satu silinder itu ada double. Kapan dia maju, kapan dia mundur. Ini juga sama. Silinder yang kedua, kapan dia maju, kapan dia mundur. Oke, baiklah, kita akan membuat controllingnya, rangkaian pengontrolnya. Kita mulai dari tegangan 24 volt kita siapkan, kemudian 0 voltnya kita siapkan di sini. Oke, kemudian kita siapkan push button. Push buttonnya mana nih? Oh ini dia, push buttonnya NO. Oke, kemudian kita siapkan sebuah valve solenoid. Oke. Dari sini kita hubungkan ke 24 voltnya. Yang ini kita hubungkan ke sini. Oke, sebelum nyampe ke sini, kita akan berikan dulu penggerak dari valve ini. Kita klik 2 kali valve-nya. Nah, penggeraknya apakah menggunakan manual, mechanical, atau electrical. Nah, kita pakai electrical. Kita kasih lambang seperti ini. Oke. Ini juga sama, kanan kirinya kita berikan. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Oke, kita kasih label. Ini kita sebut sebagai relay 1, solenoid 1, ini relay 2, R2. Oke, ini R3 dan ini R4. Oke. Kemudian ini sudah dikasih label semuanya. Kita masuk ke sini. Kontrolnya yang pertama kita nyalakan adalah tentu untuk mendorong solenoid pertama, silinder pertama menggunakan relay 1. Maka ketika push button ini kita tekan, maka relay 1 yang akan menyala. Maka kita berikan ini relay 1. Kemudian relay 1 menggerakkan solenoid pertama maju ke depan sampai menyentuh sensor A1. Nah, sensor A1 sebagai inputan untuk menggerakkan silinder berikutnya. Jadi kita pasang di sini sebuah switch biasa, max switch kita siapkan. Oke, kemudian kita hubungkan ke sini. Kemudian max switch ini kita berikan ke solenoid. Kita hubungkan lagi. Tentu solenoidnya akan kita rubah, bukan R1 lagi, melainkan kita setelah menggerak sampai ke A1, maka R3 yang bergerak menggerakkan silinder berikutnya. Maaf, ini mana nih? Oke. Jadi ini adalah limit switch, kita kasih label A1. Kemudian ini adalah R3 karena akan menggerakkan silinder berikutnya, mendorong silinder berikutnya menggunakan R3. Kemudian gerakan akan silinder ini akan maju ke depan sampai kepada B1. B1 ini sebagai sensor yang akan membuat silinder pertama akan mundur. Bagaimana akan mundur? Tentu B1 mengaktifkan R2. Ulangi, limit switch B1 akan menggerakkan R2. Oke, kita copy saja yang di sini supaya cepat. Oke. Kita hubungkan dulu. Ini juga sama.
Oke, ini adalah B1 dan ini adalah R relay relay 2. Relay 2. Oke. Artinya apa? Ketika silinder ini menyentuh B1, kemudian dia mengaktifkan relay 2 untuk mengembalikan posisi dari silinder pertama ini. Nah, ketika silinder pertama masuk ke dalam menyentuh A0, limit switch A0, ini akan mengaktifkan relay 4 untuk mendorong solenoid 2 balik ke tempatnya. Oke, kita akan membuat gerakan berikutnya. Oke, kita rubah ininya menjadi A0. Silinder pertama masuk ke dalam, sampai ke 0. Kemudian ketika menyentuh A0, maka relay 4 ini yang aktif mendorong silinder kedua, R4. Oh, ini kenapa ini? Oh, posisinya sedang tertutup nolnya. Oke. Oke, kita akan coba kita atur kecepatannya jangan terlalu cepat supaya kita bisa melihat pergerakannya. Kita kasih 50% saja kecepatannya. Ini juga 50%. Ini juga 50%. Dan ini 50%. Oke. Nah, kita akan coba dulu. Oke, posisi di A0 dan B0. Kita tekan push button. Maju, maju, mundur, mundur. Selesai. Saya ulangi. Maju, maju, mundur, mundur. Nah, ini yang disebut dengan pola gerakan A0 A1 B1 A0 B0. Nah, ini dia. A1 B1 A0 B0. Nah, kita memberikan ininya. Oh, ini teks. Oke. Ini pola gerakan A. A1 B1 A0 B0. Baik, itu dulu pelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.